Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada diskusi online pada hari ini. Dan sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Sabarudin Ahmad selaku dosen mata kuliah pengantar hukum Indonesia, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini saya selaku kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Husnia dan rekan saya Supriyadi Wijaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Dagang. Diharapkan kawan-kawan sekalian menyimak pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Pada mulanya, kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya ialah kebiasaan di antara mereka yang timbul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Bisa juga hukum dagang disebut dengan perdagangan atau perniagaan. Pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Sejarah hukum dagang. Dalam sejarah hukum Romawi, hubungan antar warga diatur dalam Corpus Juris Civilis, yaitu hasil karya perundang-undangan mengatur yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus. Peraturan perundang-undangan ini mengatur hubungan keperdataan antar warga. Sementara itu, arus perpindahan penduduk, khususnya kaum muslimin pedagang, dari satu tempat ke tempat lainnya sangat cepat, sehingga muncullah kota-kota Brunei Darussalam. Ketentuan dalam Corpus Juris Civilis dirasakan tidak memadai lagi untuk mengatur hubungan dagang, baik antar sesama penduduk asli maupun kaum pendatang. Inilah yang dijadikan dasar hukum manusia dan penduduk sekitar dalam melakukan transaksi bisnis. Pada permulaan abad ke-19, Prancis dan Amerika guna melakukan kodifikasi baik di bidang hukum perdata Kode Sivil maupun hukum dagang Kode de Commerce. Jika ditilik secara seksama, kedua kodifikasi tersebut tampaknya kodifikasian yang dilakukan oleh Prancis tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang. Kebiasaan yang sudah ada mereka patuhi sebagai undang-undang. Untuk itulah ketika Louis ke-14 berkuasa di Prancis, dia meminta kepada stafnya untuk mensistematiskan ketentuan yang menyangkut masalah hukum dagang tersebut. Sumber-sumber hukum dagang. Sumber-sumber hukum dagang ialah tempat di mana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai hukum dagang. Beberapa sumber hukum dagang yakni sebagai berikut: A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD). B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). C. Peraturan perundang-undangan selain KUHD. Masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum dagang. Di antaranya yaitu sebagai berikut: 1. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2. UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseorangan Terbatas PT. 3. UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. 4. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. 5. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. D. Hukum kebiasaan. E. Perjanjian yang dibuat para pihak perjanjian internasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya dengan materi hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum dagang dengan hukum perdata apabila dicermati secara seksama terdapat hubungan yang erat antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kiranya dapat ditemukan bahwa KUHP Perdata adalah ketentuan umum ad genus dalam mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan KUHD adalah ketentuan spesies. Bagaimana cara kita antara hubungan KUHP Perdata dan KUHD? Terlihat dari beberapa antaranya. KUHD Perdata, seberapa jauh dalam KUHD ini khususnya diadakan penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang ditanggung dalam kitab ini. Dengan demikian juga dalam pasal 15 KUHD disebutkan segala perorangan terdapat dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Jika demikian, halnya dalam hal 2, ketentuan yang mengatur terhadap hal yang sama, maka berlaku asas lex species derogat legis generali. Artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan hukum perdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengingat hubungan antar hukum perdata dengan hukum dagang sangatlah erat. Masuki bagian yang kelima, yaitu sistematika hukum dagang. Sistematika KUHD dan KUHP atau Wetboek van Kopdel atau WPK terdiri dari 2 kitab, 23 bab dan 754 pasal. Sistematikanya adalah sebagai berikut. Yang A, buku ke-1. Nomor 1, ketentuan umum pasal 1. Nomor 2, bab 1, dagang pada umumnya pasal 2 sampai 5. Bab 2, pembukuan pasal 6 sampai 13. Bab 3, beberapa jenis perseroan pasal 15 sampai 36. Bab 4, bursa perdagangan makelar dan pasal 59 sampai 75 kasir. Bab 5, komisioner, ekspeditur, pengangkut dan juragan kapal yang mengarungi sungai-sungai dan perairan pedalaman pasal 76 sampai 59. Yang bab ke-6, surat wesel dan surat sanggup order pasal 100 sampai 177. Yang ke-7, cek promes dan kwitansi atas tunjuk pasal 118 sampai 229. Bab 8, reklamasi atau tuntunan kembali dalam hal kepelilitan pasal 230 sampai 245. Bab 9, asuransi pertanggungjawaban pada umumnya pasal 246 sampai 286. Bab 10, asuransi atau pertanggungjawaban terhadap bahaya-bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang pertanggungjawaban jiwa. Yang B, buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pelayaran. Ketentuan umum pasal 309. Bab 1, kapal-kapal laut dan muatannya pasal 310 sampai 319. Bab 2, pengusaha-pengusaha kapal dan pengusaha-pengusaha perkapalan pasal 220 sampai 240. Bab 3, nahkoda, anak buah kapal dan penumpang pasal 341 sampai 394. Bab keempat, perjanjian kapal laut pasal 355 sampai 352. Bab 5, mencarterkan dan mencarter kapal pasal 453 sampai 465. Bab 5A, pengangkutan barang-barang pasal 466 sampai 420.
Bab 5B pengangkutan orang pasal 521 sampai 533. Pasal ke-6 tubrukan kapal pasal 534 sampai 544. 10 bab ke-7 kapal yang karam kandas pasal 545 sampai 568. Bab 7 kapal yang karam kandas pasal 545 sampai 568 dan penemuan barang dagang di laut. Pasal ke-8 dihapuskan pasal 569 sampai 591. Bab ke-9 asuransi pertanggungjawaban terhadap bahaya-bahaya di laut dan bahaya-bahaya perbudakan pasal 592 sampai pasal 685. Bab 10 pertanggungan terhadap bahaya-bahaya pada pengangkutan di darat dan di sungai-sungai dan perairan pedalaman pasal 686 sampai 695. Bab ke-11 kerugian laut APARI pasal 696 sampai 740. Bab ke-12 hapusnya perikatan dalam perdagangan laut pasal 741 sampai 747. Pasal ke-13 kapal-kapal dan alat-alat pelayaran yang berlayar di sungai-sungai dan pelayaran pedalaman pasal 748 sampai 754. Memasuki bagian yang ke-6, perkembangan hukum dagang. Perkembangan hukum dagang di dunia telah berlangsung pada tahun 1000 hingga 1500 pada abad ke pertengahan di Eropa. Kala itu telah lahir kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan seperti Genoa, Venesia, Marseille, Florence, hingga Barcelona. Meskipun telah diberlakukan hukum Romawi, Capus Juris Civilis, namun berbagai masalah terkait perdagangan belum bisa diselesaikan. Maka dari itu dibentuklah hukum perdagangan, Commerce. Saat itu hukum dagang masih bersifat kedaerahan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama Ordonnance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis ke-26 pada 1673. Dalam hukum itu terdapat segala hal yang berkaitan dengan hukum perdagangan, mulai dari pengembangan, bank, badan usaha, surat berharga, hingga persyaratan paililit. Pada 1681, lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama Ordonnance de las Marines. Dalam kodifikasi ini termuat segala berkaitan dengan hukum dagang dan kelautan, misalnya tentang perdagangan di laut. Kedua hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya Code de Commerce, hukum dagang baru yang mulai berlaku pada 1807 di Prancis. Code de Commerce membahas tentang berbagai peraturan hukum yang timbul dari bidang perdagangan sejak abad pertengahan. Code de Commerce kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan di Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Prancis, Belanda memperlakukan Wetboek van Kopdel yang diadaptasi dari Code de Commerce. Meskipun dipublikasi sejak 1847, penerapan Wetboek van Kopdel harus baru berlangsung sejak 1 Mei 1848. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau bisa disingkat KUHD yang diadaptasi dari Wetboek van Kopdel yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.